Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Awalan hayya bina nashkuru syukran lillahi ta'ala alladzi qad ahtana nikmatan katsiratan wal hidayatan hatta nasati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Wasaniya salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna minad dhulumati ilan nur wa hadana ila siratim mustaqim. Pemirsa sekalian, pada zaman modern ini kita ketahui bahwasanya banyak sekali perkembangan teknologi yang terjadi pada masa ini. Namun, tak hanya teknologi saja ternyata yang bisa berkembang pada zaman ini. Manusia ternyata juga ikut berkembang, entah itu dari segi populasinya atau bahkan dari segi psikologisnya. Maka tak heran apabila kita semua mengetahui bahwasanya manusia adalah sebuah makhluk ciptaan Allah yang mana ciptaan tersebut dilengkapi dengan pola pikir dan juga sifat dari masing-masing individunya. Nah, selanjutnya pada masa modern ini juga berkembang pesat sekali berbagai macam informasi yang tersebar, entah itu informasi yang baik ataupun informasi yang buruk. Nah, sehingga apabila informasi-informasi itu tidak disaring dengan benar, dapat menyebabkan perbedaan dan perubahan sifat yang akan terjadi pada seorang individu. Yang mana hal tersebut bisa mempengaruhi ukhuwah Islamiyah yang telah kita bangun sejak zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Kemudian, informasi-informasi itu juga bisa mempengaruhi sifat dari manusia serta individu itu sendiri. Apabila informasi itu dinilai kuat yang akhirnya bisa mengubah pola pikir seseorang. Nah, hal ini juga bisa mempengaruhi ukhuwah yang telah kita jalin selama ini. Apabila informasi yang salah tersebut bisa menyebabkan perpecahan di antara umat muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Wa ta'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada keburukan. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan sekiranya apabila ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, dan di antara mereka ada orang-orang beriman, wa aksaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah
Damaikanlah siapa? Baina akhwaikum, di antara keduanya apabila mereka berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, dari kedua ayat yang telah saya bacakan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah prinsip yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Mengapa bisa demikian? Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita bisa menangkal berbagai macam informasi dan juga berita-berita yang buruk pada era modern ini. Yang mana hal ini bisa mengesampingkan hal-hal buruk dan juga merapatkan yang baik-baik saja. Nah, kemudian pada era modern ini kita juga dilarang meremehkan kecilnya kebaikan, karena hal ini juga bisa memperkuat ukhuwah yang kita jalin. Contoh dari kecilnya kebaikan sendiri itu apabila kita bertemu dengan saudara kita dan dia berwajah ceria atau tersenyum kepada kita, kita dilarang untuk meremehkannya atau seperti membuang muka, bersikap acuh tak acuh kepada saudara kita tersebut. Hal ini juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, la tahkirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. La tahkirunna, janganlah kamu meremehkan minal ma'rufi syai'an, dari kecilnya kebaikan, walau antalqa akhaka, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu, biwajhi talqin, dengan wajah ceria atau tersenyum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, yang mana hadis ini dinilai sahih derajatnya. Selanjutnya, kita memasuki ranah yang kedua, yakni pada masa ini masyarakat lebih memilih untuk hidup individualis, hidup menyendiri, dan tidak berbaur dengan yang lainnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang telah kita bangun sejak dulu itu menjadi renggang, yang mana nantinya akan menyebabkan perpecah belahan antara umat muslim. Nah, dari sini kita bisa mengatasinya dengan cara apa? Nabi Muhammad SAW sudah mengatakannya lebih dari 1400 tahun yang lalu, yakni man ahabba ilaihi fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Man ahabba, barang siapa yang suka, barang siapa yang mau, an yubsato alaihi fi rizkihi, dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim atau tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya cara yang tepat untuk mengatasi individualisme dalam masyarakat adalah dengan cara menyambung tali silaturahmi atau tali silaturahim. Nah, tali persaudaraan ini sangatlah penting untuk memperkuat ukhuwah yang telah kita bangun ini, yang mana tidak hanya berdampak baik pada masyarakat saja, namun juga berdampak baik pada diri kita sendiri, yang mana nantinya akan dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya. Nah, tak hanya itu saja, tali silaturahmi ini tidak hanya disambung pada hari-hari seperti hari-hari spesial layaknya Hari Raya Idul Fitri saja. Namun setiap hari kita juga perlu untuk menyambung tali silaturahmi dengan cara bertegur sapa ataupun dengan berkunjung ke rumah tetangga. Perlu diingat pula, kita juga harus memperkuat amar ma'ruf nahi munkar, yang mana ini bisa mencegah hal-hal buruk yang akan berdampak negatif pada ukhuwah Islamiyah yang telah kita bangun. Semoga
kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan juga bisa menyambung tali silaturahmi. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nafaila Rahma, mohon maaf pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.